berdiam diri sejenak untuk membuka hati kami diisi oleh firman. Mari Bapa yang baik, berfirman bagi kami umat-Mu baik yang di tempat ini maupun di rumah. Baik mereka yang sedang menyaksikan siaran ini, Engkau tetap berfirman bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hari ini sampai dengan selama-lamanya kuasa-Mu tetap mengalir bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saya juga mau nyapa bagi kita yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Apa kabar bagi yang di rumah? Haleluya. Bagi yang telah bergabung dalam siaran ini, mari buka hatimu. Kita akan menikmati firman Tuhan, menikmati ibadah ini. Dan bagi yang belum bergabung, mari bergabung bersama dengan kami beribadah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kata firman Tuhan semakin jahat. Tapi jikalau kita bersama dengan Tuhan, yakin dan percayalah kita bisa melalui semuanya. Haleluya. Baiklah Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kesempatan kembali diberikan bagi kita untuk sejenak diisi oleh firman Tuhan, sejenak mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya di dalam kehidupan kita dan di dalam diri kita sehari-hari. Mari hari ini kita boleh buka firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Markus 4 ayat ketiga sampai dengan ayat ke-8. Kita telah melihat bahwa gereja-gereja saat ini telah menjadi penabur-penaburnya Kristus. Penabur-penabur yang luar biasa bagi umatnya. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk menjadi umat yang boleh menabur firman Tuhan, menabur firman yang menghasilkan buah yang manis, menabur firman yang menghasilkan sukacita, dan menabur sesuatu yang menghasilkan damai sejahtera. Haleluya. Beginilah bunyi firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Baik yang ada di rumah boleh lihat Alkitabnya dan boleh mendengarkan saya membacakannya, dan kita boleh mengikuti dalam hati. Dengarkanlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya adalah yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang Kristen kesukaannya Allah. Orang-orang Kristen yang boleh menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Dan hari ini atau malam hari ini firman Tuhan menjadikan atau ingin mengubah kita setiap orang-orang Kristen untuk menjadi orang yang berharga.
menjadi orang yang bernilai di hadapan Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada seorang penabur yang menabur benihnya. Dia menabur benihnya di berbagai tempat. Dan kalau kita baca selanjutnya, lihatlah tempat yang mana yang benih itu ditabur bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Malam hari ini firman ditaburkan kepada kita yang mendengar. Malam hari ini firman ditaburkan kepada kita yang menikmatinya. Dan sekarang kita boleh tanya pada diri kita sendiri, apakah firman itu telah menghasilkan buah yang manis bagi kita? Dan apakah saat firman itu menghasilkan buah yang manis bagi kita, kita mampu juga memberitakannya atau memberikannya kepada orang lain, sehingga melalui kita banyak orang-orang imannya bisa dibangun, dan banyak orang-orang yang menjadikan kita satu hal yang bisa diteladani. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat 14, penabur itu menaburkan benih. Dan tahukah kita itu benih itu apa? Firman Tuhan mencatat atau menuliskan bahwasanya benih itu adalah firman. Benih itu adalah firman yang cuma-cuma diberikan kepada kita orang-orang Kristen. Benih itu adalah firman yang kita sebenarnya hanyalah tinggal menikmatinya, tinggal merenungkannya, tapi susah untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Dan firman itu siapa? Yohanes berkata firman itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri itulah firman. Dia menjadikan kita anak kesukaannya. Dia pilih kita sebagai orang-orang yang berharga. Dia berikan segala sesuatu apa yang kita minta. Tapi pernahkah kita ibu bapak saudara kasih Tuhan mengucap syukur atas segalanya yang Tuhan berikan? Pernahkah kita mengingat segala kebaikannya? Pernahkah kita mengingat mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita? Pernahkah kita ibu bapak saudara kasih Tuhan berkata, ini semua karena ini semua karena tangannya Tuhan. Pernahkah kita demikian ibu bapak saudara? Ataukah kita adalah orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang mengabaikan firman Tuhan sesuai dengan di ayat 3 tadi? Apakah kita adalah orang-orang Kristen yang saat firman diberikan kepada kita, disampaikan kepada kita, kita mendengar tapi menutup hati? Apakah kita orang-orang Kristen saat firman disampaikan kepada kita, kita mendengar tapi tidak melakukannya? Apakah kita orang-orang Kristen yang menutup hati akan firman Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang Kristen yang tidak ingin berkembang dan menghasilkan buah? Hari ini firman Tuhan ditaburkan bagi kita, sekalipun
keadaan zaman sekarang sangat membahayakan. Sekalipun keadaan sekarang banyak orang tidak bisa menerima karena banyaknya kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, karena kebanyakan hilangnya waktu yang sia-sia. Kalau kita sadari Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, hari-hari ini firman Tuhan berkata adalah jahat. Kalau kita sadari Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, adakah yang menyelakakan hidup kita? Justru sebaliknya, kitalah yang membuat diri kita sendiri celaka. Setiap tangan Tuhan terulur bagi kita dan menolong kita, terkadang kita tidak kembali ulur tangan dan terima. Hari ini Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan bukan hanya disampaikan kepada mereka-mereka yang dulu. Firman Tuhan bukan hanya disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan saja. Firman Tuhan disampaikan bukan kepada hanya orang-orang benar saja, tapi firman Tuhan disampaikan kepada semua orang. Keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, ada jiwa-jiwa di sana. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi penuai-penuainya Kristus. Hari ini Tuhan panggil kita untuk menjadi penabur-penabur Kristus. Hari ini kembali kepada kita, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Sekalipun kita hanya mendengar firman Tuhan di rumah karena keadaan sekarang, namun mari saya mengatakan, jangan sia-siakan firman dalam hidup. Jangan sia-siakan hidupmu saat Tuhan beri kesempatan. Justru mari hari-hari ini kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari-hari ini justru kita harus lebih mengenal Dia semakin dalam. Dan hari-hari ini justru kita bisa lebih merangkul keluarga kita untuk beribadah bersama sekalipun di rumah. Mari Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, jadikan hidupmu penabur Kristus. Yang saat Kristus telah taruh benih kepada kita, dan benih telah kita nikmati, mari benih itu kita tabur ke sekeliling kita. Kita boleh melangkah kemana Allah utus. Mari, saat kau dengar firman Tuhan, jangan hanya diam saja, jangan hanya tutup telinga saja, jangan hanya cuek saja. Tapi hari ini perubahan boleh terjadi bagi engkau. Perubahan boleh terjadi dalam hidupmu pribadi, dalam keluargamu, dalam lingkunganmu, dan perubahan yang terjadi itu melalui engkau yang dipakai oleh Tuhan untuk menabur firman. Yakinlah Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, saat hidupmu dipenuhi oleh firman Tuhan,
Saat engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka hidupmu tidak akan pernah kering dan kosong. Hidupmu tidak akan seperti pohon yang dikutuk oleh Tuhan, tapi hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Engkau akan bertumbuh dan bertumbuh menghasilkan buah-buah pertobatan. Sekarang katakan kepada diri, akulah benih itu yang ditanam di tanah yang baik. Akulah benih itu yang boleh tumbuh dengan baik. Akulah benih itu yang boleh jatuh dimanapun dan jadi. Kita baca firman Tuhan, kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, sayang sekali. Itu artinya firman itu tidak engkau nikmati dan renungkan. Itu artinya firman itu tidak engkau lakukan dalam hidup. Jadilah orang Kristen yang bukan sebagai penuntut saja. Jadilah orang Kristen sebagai penyebar firman. Malam hari ini kita yang ada di sini dan yang ada di rumah, yang hari ini sedang dengar firman Tuhan. Malam ini firman Tuhan berkata, jadilah benih yang menghasilkan buah yang manis. Artinya ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, jadilah orang yang mendengar dan menyambut firman itu dan melakukannya dalam hidup. Yakinlah, orang-orang yang seperti ini, firman Tuhan berkata dia tidak akan pernah kekurangan. Bukankah firman Tuhan berkata yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Dan firman Tuhan juga berkata, yang menabur dengan sukacita akan pulang membawa berkat atau berkas-berkas yang melimpah. Firman Tuhan ya dan amin, jangan lupakan itu. Dan firman Tuhan tidak akan pernah kecewakan ibu bapak saudara kasih Tuhan. Dan yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Siapapun kita, seperti apapun kita, dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, bahkan sampai selamanya, dia tidak akan pernah tinggalkan kita dan tidak akan pernah mengecewakan kita, dan dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan di dalam kegelapan sendiri. Dia selalu beserta dengan kita. Dia selalu menuntun kita, sekalipun terkadang kita tidak menyadar. Tapi yakinlah, saya mau katakan kembali bagi kita yang ada di sini dan di rumah, bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita. Sadarilah itu ibu bapak saudara yang kasih Tuhan. Sadarilah apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan telah perbuat bagimu hari ini. Engkau ada saat ini, itu semua karena apa? Mari ibu bapak kasih Tuhan,
malam hari ini, yakinkan dirimu bahwa berkat Tuhan akan melimpah bagimu. Firman-Nya berkata bahwasanya berkatnya itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan yakinlah bahwa berkat Tuhan itu tidak akan pernah bisa engkau hitung di dalam kehidupan. Malam hari ini, bagi engkau yang mendengar, malam hari ini jangan pernah tutup dirimu untuk firman Tuhan. Malam hari ini jangan pernah tutup telingamu untuk mendengar firman. Dan malam hari ini saya mau bilang kembali, terima Dia dalam hidup. Terima Dia seperti engkau diterimanya. Jadikan Dia berharga dalam hidupmu, seperti engkau juga dijadikannya berharga. Haleluya, firman Tuhan hari ini bagi kita yang membuka hati, yakinlah saat engkau jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidupmu, maka firman itu akan menghasilkan buah, dan engkau akan bertumbuh dan jadi berkat. Hari ini lakukan firman di dalam hatimu, lakukan firman di dalam kehidupanmu, agar hidup ini berkenan di hadapan Dia. Firman Tuhan berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jangan biarkan firman itu setiap hari yang engkau dengar, atau setiap engkau beribadah engkau mendengar, itu berlalu sia-sia. Hari ini, dalam keadaan ini, mari genggam firman. Genggam firman, nikmati dalam hidupmu, dan jadikan satu pegangan yang kuat, yang firman itu tidak akan pernah lepas darimu. Nikmati firman hari ini, dan saya yakin dan percaya saat kita menikmatinya, maka kedamaian ada dalam hidup. Saat kita menikmati firman, maka kesabaran akan ada dalam hidup. Dan saat kita menikmati firman, kasih pun ada dalam hidup kita, dan itu akan bertambah. Ibu Bapak saudara kasih Tuhan yang ada di tempat ini dan di rumah, saya mau tutup firman Tuhan. Sebelum saya tutup, saya mau bilang kepada kita, dalam keadaan apapun engkau, dalam atau seperti apapun engkau, ingat Dia, selalu utamakan Dia, selalu berseru kepada-Nya. Dan saat engkau berkata, ini aku Tuhan, firman yang ada padamu akan hidup. Amin. Itu firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini boleh kita nikmati, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang sedang menonton siaran ini. Jangan pernah lupakan hidupmu
bahwasanya Engkau benar di hadapan Tuhan. Mari bangkit untuk jadi terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menjadikan kami penuai-penuai Kristus. Engkau menjadikan kami penabur-penaburmu Tuhan yang siap melangkah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Malam hari ini kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah sedang melihat atau mendengar siaran penyiaran. Biarlah Yesus membuka hati kami. Biarlah Tuhan membuka hidup kami. Dan biarlah kami menerima Engkau di dalam hati dan hidup. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami nikmati tidak akan berlalu sia-sia. Biarlah firman-Mu yang kami nikmati malam hari ini boleh Tuhan Yesus satu pegangan yang membuat iman kami boleh bertumbuh, yang membuat iman kami berbuah, dan membuat langkah kami Tuhan ringan untuk menyampaikan ke seluruh dunia. Bapa yang baik, hari ini kami yang mendengar, biarlah Tuhan menjadi pelaku. Hari ini Tuhan Yesus, ubah segala sesuatu dalam hidup kami. Jadikan kami orang yang begitu luar biasa. Jadikan kami orang yang selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan jangan biarkan hidup kami Yesus dikuasai oleh kekuasaan jahat. Jangan biarkan kami dikuasai akhir zaman yang menjatuhkan. Jangan biarkan hidup kami dikuasai oleh roh-roh takut atau roh apapun dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang hari ini ada di sini dan mari Tuhan Yesus ulurkan tangan-Mu bagi kami. Genggam kami dengan erat Tuhan sehingga kami tak lepas lagi. Ingatkan kami Bapa yang baik dan tegur kami. Bapa yang baik, panggil kami untuk menjadi pelaku-Mu yang hidup. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai dengan selama-lamanya, yang boleh memulihkan iman dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.